Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, senang sekali kita bisa bertemu di sini dalam RHI, Renungan Hari Ini. Bersama saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. RHI, Renungan Hari Ini, masih akan teruskan tentang 10 mukjizat populer. Dan kita masuk pada bagian ketiga, yaitu tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Saudara, silakan dibuka Injil Matius 20. Injil Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Mari kita hayati sabda Tuhan ini. Ada yang menarik dalam perumpamaan kali ini, dan ini sangat penting untuk kita hayati sebagai orang yang beriman. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain nganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dari mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir itu hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja keras dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikian orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan.
Saudara, bacaan dalam Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16 jelas. Yang tidak jelas adalah apa maknanya itu dan apa relevansinya dengan kita, dengan saya, dengan saudara-saudara pada zaman ini. Saya beritahu saudara, perumpamaan ini sangat menarik karena satu, yang disebut dengan Tuan yang punya kebun anggur itu adalah Tuhan. Yang disebut pekerja-pekerja yang harus bekerja di kebun anggur itu adalah manusia yang beriman, yang tentu semua harus melayani saudara dan saya dan kita. Lalu yang disebutkan 1 dinar sehari ternyata diberikan juga kepada orang yang bekerja cuma 1 jam, jam 5, jam 6 selesai, atau yang awal sejak pagi, atau yang siang. Ini adalah karunia Tuhan. Dan orang-orang yang protes merasa tidak adil, ini berhadapan dengan kasih dan murah hati si Tuan yang punya kebun anggur itu. Kita bisa menemukan beberapa catatan penting. Yang pertama, Tuan itu adalah yang punya kuasa. Ya, kalau dealnya 1 dinar sehari, protes kayak apapun ya tidak ada gunanya. Karena yang punya kuasa kan Tuan itu. Dia yang punya uang dan dia boleh menggunakan, memberi ke yang lain sama juga. Itu haknya kan. Kita, saya, saudara, tidak bisa iri. Tuhan ini penuh kuasa. Tuhan. Lalu, Tuhan ini murah hati. Simbol dari Tuhan Allah yang murah hati. Yang kadang-kadang manusia, saya, saudara, kita menjadi iri hati seperti yang ditulis di sini tadi. Gitu, murah hati. Nah, tapi Tuhan itu murah hati, itu pasti. Tuhan punya kuasa, itu pasti. Yang ketiga, selain dia penuh kuasa dan murah hati, yang ketiga adalah Tuhan yang disimbolkan di dalam Tuhan di kebun anggur pada bacaan ini memberikan statement penting yang disebut dalam ayat 16. Apa itu? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi yang terdahulu padahal terakhir, menjadi sebaliknya, ya itu yang terdahulu menjadi yang terakhir menjadi terdahulu. Itu berkaitan dengan kehendak Tuhan. Hari ini kita belajar Tuhan penuh kuasa. Hari ini kita belajar Tuhan murah hati. Tapi hari ini kita juga belajar Tuhan punya kehendak bebas. Oleh sebab itu, mulailah sekarang kita untuk lebih dekat pada Tuhan, supaya Dia senantiasa memberkati dan mengasihi kita. Dan dengan demikian, kita juga memiliki sifat rendah hati, berserah kepada Allah. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena apa? Karena Dia yang punya kuasa, dan kita ini umatnya yang tidak bisa tidak ada di dalam kuasa Allah. Hari ini kita belajar tentang 3 poin itu. Tapi poin yang terakhir yang cukup sulit. Poin bahwa Tuhan Maha Kuasa, yes. Poin bahwa Tuhan itu murah hati, betul. Tapi poin bahwa Tuhan itu punya kehendak mutlak dan kita tidak mengerti apa maksud Tuhan. Di mana yang terdahulu menjadi yang terakhir. Yang terakhir itu malah menjadi yang terdahulu.
Ini yang kadang-kadang tidak mudah dipahami. Tapi mari kita bersama-sama mohon kekuatan Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk mengerti kehendak Tuhan dan kita berserah. Ada orang yang sudah bekerja keras, tapi mengapa seperti itu? Ada orang yang biasa saja, tapi kok ya diberkati. Itu misteri hidup. Bagi saya, bagi saudara, bagi kita, Tuhan itu baik. Dan kita berserah, tidak perlu iri hati dengan saudara-saudara yang diberkati lebih dari kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami belajar tentang 3 hal penting. Bahwa Tuhan penuh kuasa, bahwa Tuhan murah hati, tapi juga Tuhan penuh misteri, di mana kami kadang tidak memahami kehendak-Mu. Yang paling indah adalah kami berserah kepadamu ya Allah. Dan biarkanlah kami dituntun oleh kasih Tuhan. Dan kami tidak mau jatuh pada sifat iri hati terhadap orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Berkatilah demi Kristus pengantara kami. Amin.